Perkenalkan, nama saya Karen Sunanda dengan nomor induk mahasiswa 2892170011, program studi manajemen bisnis. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tema layout toko display dan counter service di mata kuliah bisnis retail oleh dosen pengampu Bapak Darmenis SEMM. Hal ini juga menjadi salah satu syarat untuk penilaian ujian tengah semester. Kita mulai. Layout toko. Layout toko itu merupakan sebuah susunan atau rancangan atau tata letak dari sebuah elemen yang telah didesain untuk bisa ditempatkan dalam suatu bidang yang sebelumnya telah dirancang sistem terlebih dahulu. Bentuk layout toko berbentuk garis, melengkung, atau bebas. Layout sangat berpengaruh pada kenyamanan pengunjung, sedangkan kenyamanan menentukan perilaku konsumen itu sendiri. Bentuk layout. Bentuk layout ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada grid atau streak. Ini biasanya berupa garis-garis aja, tersusun secara rapi ke samping dan memenuhi di lingkungan toko itu sendiri. Kalau curving atau loop itu biasanya rak atau barang itu sendiri disusun secara melengkung sehingga koridor jalan untuk konsumen juga melengkung dan berputar di area toko itu sendiri. Kalau free flow layout itu rak atau barang disusun dengan pola bebas tetapi tetap mudah diakses pengunjung. Kalau mix layout berarti dia gabungan, misalnya kayak grid dicampur dengan curving atau grid dengan free flow layout itu sendiri, tergantung berapa luasnya area toko itu sendiri. Ini contoh-contohnya untuk yang grid. Yang pertama itu tersusun, jadi dia nanti mengikuti arah dari awal masuk, nanti berputar sampai ke meja kasir. Kalau curving dia hanya melengkung aja dari awal masuk, dia berputar, langsung nanti keluar lagi ketemu meja kasir. Kalau free flow dia bisa beda-beda bentuk untuk layoutnya. Display barang toko. Display barang merupakan penataan produk dalam mengelompokkan barang sesuai dengan jenis dan kegunaan masing-masing. Memperhatikan keindahan dan menarik minat konsumen dan keinginan membeli produk tersebut. Tujuannya agar dapat menarik perhatian konsumen dari mencari barang yang diinginkannya. Di dalam pemasaran biasanya terdapat istilah yang namanya AIDA, yaitu attention, interest, desire, dan action. Ini model AIDA. Yang pertama ada attention. Ini biasanya pertama kali konsumen biasanya melihat dari sale atau promo, baik dari sosial media atau katalog itu sendiri. Kalau interest itu berarti visitor. Orang dapat tertarik mengunjungi website atau toko-toko yang mungkin yang lebih modern, lebih gampang, yang simple, tapi mencakup semua yang dia inginkan. Barang-barangnya tersedia gitu. Kalau desire itu biasanya orang bertanya terlebih dahulu nih terhadap rekan-rekannya, gimana sih kalau misalnya kita datengin ke supermarket ini, apakah bagus ataukah lengkap gitu. Kalau action berarti orang akhirnya membeli dan menjadi pelanggan Anda. Misalnya dia sudah mencoba untuk memasuki supermarket tersebut dan dia melihat kalau misalnya barang yang dia inginkan semuanya tersedia dan lebih lengkap, maka dia bisa menjadi pelanggan pada toko itu sendiri gitu. Macam-macam display barang. Yang pertama itu pasti kan bisa dilihat, bisa berupa tempat yang fresh kayak buat sayur, buah, susu gitu. Kalau yang selanjutnya bisa berupa kayak barang-barang yang keperluan rumah. Lalu nanti display barang juga dilihat secara menarik dalam menyusun beberapa makanan-makanan ringan gitu. Peralatan toko.
apa saja yang ada di dalam toko tersebut. Biasanya kalau toko kelontong biasanya dia kan tidak ada yang namanya troli atau keranjang belanja. Dia hanya mengambil, kita sebagai customer mengambil barang langsung ke pemilik toko untuk langsung bayar dan nanti barangnya dimasukkan dengan plastik kresek aja. Kalau di supermarket nanti adanya keranjang belanja atau troli, karena kan dia harus membeli barang dengan jumlah yang banyak gitu. Terus terdapat meja kasir dan rak barang, price label toko, dan alat pengawasan, dan masih banyak lainnya. Wiraniaga toko itu biasanya seseorang yang membantu konsumen dalam mencari barang yang diinginkannya atau yang sulit dijangkau gitu. Servis di dalam toko, biasanya kalau toko kelontong dia lebih menggunakan kayak counter service gitu. Tapi kalau misalnya untuk kayak toko retail yang lebih modern, dia dibagi menjadi dua, counter service dan self service. Saat ini toko yang menggunakan self service mungkin di Indonesia masih sangat minim. Tapi kalau untuk yang bioskop mungkin sudah mulai menggunakan self service. Ini ada resolve complaint. Bagaimana sih cara menangani keluhan pada customer? Terus gimana sih cara menata agar antrian pembelian saat pembayaran itu tidak terlalu padat atau terlalu panjang? Biasanya kalau pemilik toko itu biasanya harus berpikir terlebih dahulu saat
kasus yang di dalam display barang ini, saya mengambil dari Amazon Go, di mana Amazon Go ini terdapat display barang yang begitu simple dan mudah untuk diakses para penggunanya dalam mengambil barang-barang di dalam toko tersebut. Contohnya seperti 4 di years video ago, ini. we started to wonder, Saat dia masuk, what would tak ada shopping yang look like namanya if you could wiraniaga walk into a ataupun store, kasir. grab what you Jadi saat want, dia mengambil and just barang, go? What if we could weave the most pembayar advanced sudah machine input learning, di dalam, computer vision, and AI handphone into the tersebut. very Jadi saat fabric dia of a scan, store, masuk, so you dia never tinggal have to wait in melakukan line? pembayaran saja. No Jadi lines, artinya no juga checkouts, dia no merupakan, registers. toko pertama terbesar di dunia yang menggunakan Welcome sistem to self-service Amazon juga. Go. Untuk pola display barang Use the tersendiri, Amazon Go ini app to sepertinya enter. dia lebih kayak musik Then put away your phone dengan and start shopping. grid It's really that dicampur dengan simple. curving. Take whatever you like. Soalnya dia tertata Anything you dengan pick up rapi. is automatically Di added to your setiap virtual cart. lengkungannya, dia biasanya menaruh If you display change barang your yang mind berupa about that kayak cupcake, makanan yang cepat just put it back. saji, ada makanan manis, Our technology will roti, update your virtual dan cart minuman yang lain-lain automatically. yang gampang untuk dijangkau pembeli saat untuk pengen So, breakfast, how does it work? terus lunch, We used atau computer dinner vision, gitu. deep learning algorithms, Nah, and kalau sensor yang fusion, much like you'd find in display self-driving barang yang cars. secara grid We call tuh it biasanya dia kayak just walk out technology. barang-barang yang kayak Once you've got minuman, everything you want, you can sabun, itu just biasanya dia tersusun go. secara rapi di tengah-tengah When you leave, area our toko Just itu Walk Out sendiri. technology adds up your virtual cart and charges Jadi your kalau Amazon misalnya account. nanti, Your receipt is sent straight to the app, terdapat and you makanan can yang keep kurang going. fresh atau ingin Amazon menaruh Go. sebuah keluhan kepada No toko lines, tersebut, no dia checkout. tinggal akses No, aja melalui seriously. handphone. Berikut contoh layout yang digunakan Amazon Go Grocery. Ini bersifat grid campuran dengan curving, di mana display barang yang disusunkan secara sejajar dan melengkung. Oke, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih.